Pengadilan Agama Batam, Senin 23 November 2025 tentang cerai gugat antara Ayatul Husna Humairah binti Yanto sebagai penggugat melawan Lutfi Jalali bin Lutfan sebagai tergugat dinyatakan telah dibuka dan tertutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Senin 23 November 2025, akan dilaksanakan sidang kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan nomor perkara 0834 Perdata Gugat 2025 PA BTM antara Ayatul Husna Humairah binti Yanto sebagai penggugat melawan Lutfi Jalali bin Lutfan sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk. Sidang Pengadilan Agama Batam memeriksa dan mengadili perkara Perdata nomor 0831 garis miring Perdata Gugat garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Batam, Senin 23 November 2025 tentang cerai gugat antara Ayatul Husna Humairah binti Yanto sebagai penggugat melawan Lutfi Jalali bin Lutfan sebagai tergugat dinyatakan telah dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada penggugat atas nama Ayatul Husna Humairah binti Yanto dan tergugat atas nama Lutfi Jalali bin Lutfan beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Enggak. Selamat siang saudari penggugat, apakah saudari sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudari penggugat, silakan berikan identitas Anda. Nama saya Husna Humairah, saya berumur 30 tahun dan saya tinggal di Merlion, Blok M nomor 6. Apakah saudari didampingi oleh kuasa hukum? Ya yang mulia, saya membawa pengacara saya. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum tersebut? Baik yang mulia. Selamat siang saudara tergugat, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap untuk mengikuti sidang hari ini. Saudara tergugat, silakan berikan identitas Anda. Saya Lutfi Jalali, saya berusia 32 tahun, saya tinggal di Merlion, Blok M nomor 6. Saudara tergugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh pengacara saya. Dapatkah saudara menunjukkan kuasa hukum surat kuasa hukum tersebut? Baik yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang kemari berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama yang telah sampai kepada saudara pada tempoh hari, dan panggilan tersebut resmi dan patut.
Hari ini merupakan sidang dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara saudara berdua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, majelis berkewajiban untuk memberikan nasihat. Saudara tergugat, dari keterangan yang muncul, saudara melakukan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus kecanduan judi slot. Dua hal ini sangat merusak. KDRT membuat istri dan anak hidup dalam ketakutan, dan judi slot menghabiskan ekonomi rumah tangga serta membuat emosi saudara tidak stabil. Dengan kondisi seperti ini, majelis sangat mempertimbangkan kepentingan anak-anak. Hak asuh melihat siapa yang lebih mampu memberi keamanan, perhatian, dan lingkungan yang sehat. Perilaku saudara jelas dapat membahayakan perkembangan anak, baik secara fisik maupun emosional. Karena itu, sebelum sidang ini berjalan lebih jauh, kami tetap memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berdamai. Namun, keputusan tetap ada pada para pihak. Saudari penggugat, setelah mendengar nasihat ini, apakah saudari tetap ingin melanjutkan sidang tuntutan hak asuh dan perkara ini, atau ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan? Maaf yang mulia, saya sudah berusaha untuk bertahan, namun kekerasan yang saya alami dan kebiasaan suami saya untuk judi slot sehingga menggadaikan barang-barang yang ada di rumah membuat saya sudah tidak tahan lagi. Baik, saudara tergugat, bagaimana? Apakah saudara bersedia berdamai dan memperbaiki rumah tangga saudara dengan penggugat? Yang mulia, saya mengakui saya pernah hilang main slot, berutang, dan marah-marah. Saya menyesal. Kalau soal cerai, kalau itu keputusan penggugat, saya terima. Saya cuma mohon, saya tetap bisa bertemu anak-anak saya. Dan soal nafkah, saya akan berusaha semampu saya yang mulia. Baik, majelis mencatat bahwa upaya damai pada tahap awal ini belum berhasil. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah Anda telah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah. Baiklah, namun di sini kami akan tetap membaca surat gugatan dari penggugat. Baiklah. Dengan hormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, izinkan kami membacakan pokok-pokok gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa antara penggugat Ayatul Husna Humairah dan tergugat Lutfi Zuljalali telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara pada tanggal 23 November 2010 di Batam. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak. Yang kedua, bahwa sejak sekitar tahun 2020, tergugat kecanduan permainan judi slot online sering meminjam uang dari berbagai pihak, namun baru diketahui oleh termasuk pada 2 orang rentenir yang juga hadir di persidangan ini sebagai pengunjung. Yang ketiga, bahwa akibat kecanduan tersebut, tergugat beberapa kali menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga, termasuk perhiasan, penggugat tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian material tanpa diketahui oleh penggugat. Yang keempat, bahwa tergugat sering pulang dalam keadaan emosi tidak stabil, marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada penggugat di hadapan anak-anak, berupa pukulan dan dorongan. Yang kelima, bahwa karena sudah tidak tahan dengan kekerasan dan tekanan psikologis, pada bulan Agustus 2024, penggugat keluar dari rumah yang ditempati bersama tergugat dan tinggal di rumah orang tua penggugat, membawa serta 4 anaknya. Yang keenam, bahwa untuk kepentingan masa depan dan keselamatan psikologis anak, penggugat memohon hak asuh 4 anak dari pernikahan pertama sepenuhnya berada di bawah pengasuhan penggugat. Yang ketujuh, bahwa penggugat juga memohon agar tergugat diwajibkan memberi nafkah rutin setiap bulan untuk ke-4 anak tersebut sampai dewasa, sesuai kemampuan dan penghasilan tergugat yang wajar. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam untuk: yang pertama,
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sukroh dari tergugat kepada penggugat. Yang ketiga, menetapkan bahwa 4 anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat berada di bawah hak asuh penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar jumlah yang patut menurut ketentuan hukum sampai anak-anak tersebut dewasa. Dan yang terakhir, menjatuhkan biaya perkara kepada tergugat. Saudari penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau diubah dari gugatan yang telah dibacakan? Tidak ada yang mulia, sudah sesuai dengan apa yang saya alami. Saudara tergugat, apakah akan memberikan jawaban secara lisan atau tertulis? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dari pihak penggugat, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Baik, panggil saksi pertama dari penggugat. Dipanggil saksi dari pihak penggugat atas nama Anissa Salsabila sebagai ibu kandung dari penggugat. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, saudari akan diminta sumpah. Ikuti ucapan saya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak terkecuali yang sebenar-benarnya. Baik, saudari telah bersumpah. Ingat, keterangan saudari ini dipertanggungjawabkan tidak hanya di pengadilan ini, melainkan juga di hadapan Allah SWT. Apakah saudari mengerti? Ya, mengerti. Apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia, penggugat adalah anak kandung saya dan tergugat adalah suami dari anak saya. Sejauh mana saudari mengenal keadaan rumah tangga mereka? Sejak beberapa tahun terakhir, anak saya sering mengabari saya kalau tergugat ini sering pulang larut malam, lalu melampiaskan amarahnya dengan melempar barang-barang, menendang meja, dan pernah saya lihat juga tergugat ini mendorong anak saya hingga terjatuh dan membuat anak-anak mereka menangis. Lalu baru kami ketahui bahwa ternyata tergugat ini adalah pecandu slot dari tahun 2024 lalu. Dari mana saudari tahu bahwa tergugat bermain slot dan berutang? Saya pernah menerima telepon beberapa kali dari para penagih utang. Katanya tergugat ini meminjam uang untuk slot. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak tergugat ada pertanyaan kepada saksi? Hanya satu yang mulia. Saudari saksi, apakah setiap kejadian yang saudari sebutkan tadi saudari lihat sendiri atau hanya mendengar dari cerita penggugat? Ada beberapa yang saya dengar dari cerita, tapi ada juga yang saya saksikan sendiri. Baik, keterangan saksi dicatat. Saudari saksi dipersilakan duduk ke tempat. Saya pernah lihat langsung tergugat membentak sambil membanting barang-barang. Dan sesekali penggugat datang ke rumah dengan menangis-nangis. Setiap hari saya mendengar suara ribut dari rumah mereka, dan setiap malam saya sering mendengar tergugat pulang sambil teriak-teriak. Saya juga pernah melihat tergugat didatangi oleh para rentenir karena terlibat judi slot. Jadi dia tuh menyimpan karena kepada
di rumah tergugat dan penggugat selama 3 tahun belakangan. Saya pernah melihat tergugat mengambil uang penggugat untuk bermain slot, dan saya pernah melihat tergugat mendorong penggugat selama di dapur. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada saksi? Ada yang mulia. Silakan panggil saksi pertama dari tergugat. Dipanggil saksi dari pihak tergugat atas nama Kiara Yulia sebagai saudari kandung tergugat. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, izinkan saya memberikan sifat saudari. Ikuti ucapan saya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya akan memberikan keterangan yang benar. Saya akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain terkecuali yang sebenar-benarnya. Tidak lain terkecuali yang sebenar-benarnya. Baik, saudari telah bersumpah. Ingat, perkataan saudari akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di pengadilan ini saja, tapi di hadapan Allah. Saudari mengerti? Apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal yang mulia. Tergugat adalah adik kandung saya dan penggugat adalah adik ipar saya. Apakah tergugat memang sering melakukan kekerasan? Saya tidak pernah melihat secara langsung. Saya hanya tahu mereka sering cekcok soal ekonomi. Bagaimana tergugat kepada anak-anak mereka? Tergugat sangat menyayangi keempat anaknya yang mulia. Baik, keterangan saksi dicatat. Saudara saksi dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Setahu saya, pertengkaran ini karena masalah ekonomi. Tidak pernah ada langsung kekerasan tergugat, saya sama anak-anak. Bang Lutfi sebenarnya baik, saya tidak pernah melihat dia kasar. Cuman dia lagi banyak pikiran aja karena masalah uang. Memang tergugat pernah bermain slot, tapi dia sudah berhenti. Dia bermain slot karena diajak teman, bukan karena hobi. Tergugat sering bercerita bahwa istrinya kerap memulai pertengkaran dalam rumah tangga mereka, membuatnya ia mempunyai stres terhadap ekonomi dan tekanan keluarga. Sebagai teman Lutfi, saya tahu bahwa dia adalah orang yang sabar. Dia memang keras kalau marah, namun saya tidak pernah melihat dia memukul istrinya sendiri. Dia stres karena tekanan keluarga, dan mungkin karena tekanan tersebut dia lampiaskan dengan cara bermain slot. Tidak apa-apa, nak. Kamu bisa jawab pelan-pelan kok. Kamu sering lihat orang tua bertengkar? Iya, sering yang mulia. Ayah pernah buat kamu takut? Iya, saya teriak, saya sama adik-adik sembunyi di kamar. Kamu ingin ikut siapa setelah orang tua berpisah? Saya bunda saja. Adik, kamu tenang saja ya. Hakim hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan. Yang mulia, saya sayang ayah saya, tapi ayah saya sering marah, apalagi ketika kalah bermain slot dan sering membanting barang yang ada di rumah. Jadi kami merasa takut yang mulia. Jadi kamu ingin tinggal dengan siapa? Saya lebih nyaman tinggal bersama dengan bunda saya yang mulia, karena bunda saya selalu melindungi kami ketika ayah sedang marah. Baik. Kamu boleh cerita apa yang kamu rasakan? Saya nggak suka sama ayah saya. Ayah saya kalau pulang malam dia selalu ngomongnya keras-keras. Kami jadi sering kebangun. Apakah ayah kamu sering kasar sama kamu? Nggak langsung sih, tapi saya takut kalau misalnya ayah saya suka pukul meja dan lempar-lempar barang. Jadi kamu ingin tinggal di mana? Saya mau sama bunda, soalnya bunda nggak pernah marah dan bunda selalu jadi orang baik. Kamu suka tinggal sama ayah dan ibu? Sama bunda, bunda suka masakin aku. Ayah gimana? Kalau ayah suka marah-marah. Aku takut deh kalau ayah lagi pakai suara besar. Kamu sering lihat ayah kamu marah? Sering sih,
saudara tergugat. Setelah mendengar keterangan para saksi, apakah saudara ingin menyampaikan sesuatu? Yang mulia, saya mengakui saya pernah hilang main slot, berutang, dan marah-marah. Saya menyesal. Kalau soal cerai, kalau itu keputusan penggugat, saya terima. Saya cuma mohon, saya tetap bisa bertemu anak-anak saya. Dan soal nafkah, saya akan berusaha semampu saya, Yang Mulia. Baik, setelah pemeriksaan saksi dan keterangan para pihak, saat ini majelis memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan singkat. Yang mulia, pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula bahwa yang pertama, tergugat kecanduan slot, berutang, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, anak-anak mengalami dampak psikologis dan lebih aman berada dalam pengasuhan penggugat. Dan yang ketiga, penggugat memohon agar hak asuh anak diserahkan kepada penggugat dan tergugat diwajibkan memberi nafkah yang layak. Demikian Yang Mulia. Yang Mulia, tergugat tetap pada jawabannya bahwa yang pertama, tergugat menyesali perbuatannya dan meminta kesempatan untuk tetap berperan sebagai ayah. Yang kedua, tergugat memohon agar nafkah ditetapkan sesuai kemampuan ekonomi tergugat. Yang ketiga, tergugat memohon hak untuk bertemu anak-anak secara berkala. Demikian Yang Mulia. Baik, para pihak dimohon berdiri untuk mendengarkan putusan. Setelah memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi, dan melihat bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat Ayatul Husna Humairah dengan tergugat Lutfi Zuljalali putus karena cerai gugat. 3. Menetapkan 4 orang anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat berada di bawah pengasuhan penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut setiap bulan dalam jumlah yang patut sampai anak-anak tersebut dewasa. Kelima, memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak pada waktu yang disepakati sepanjang tidak mengganggu ketenangan anak. Yang keenam, tidak membebankan biaya perkara kepada tergugat. Bagi para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan ini, diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama Batam dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan ini diucapkan. Dengan demikian, sidang perkara nomor 0831 Perdata Gugat /2025 Pengadilan Agama Batam dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.